horor下多。Assalamualaikum Sobat Horor Syahdu. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen supaya channel ini terus berkembang. Dan jangan lupa bersolawat di kolom komentar agar kelak kita semua mendapat syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Shallallahu ala Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Malam itu, seorang pegawai warung nasi bebek di Sidoarjo akhirnya membuka rahasia yang selama ini disembunyikan majikannya. Rahasia tentang bumbu bebek yang tak hanya berisi rempah, tapi juga sesuatu yang tak pantas, air mani manusia. Konon dari situlah rasa gurih dan nikmatnya berasal. Namun semua kenikmatan itu harus dibayar mahal. Saat arwah dan kutukan pesugihan mulai menuntut tumbal, satu persatu, dari mereka yang pernah menyentuh cobek terkutuk itu. Mari kita lanjut ke ceritanya. Namaku Rian, aku kerja di sebuah warung nasi bebek di daerah Sepanjang, Sidoarjo. Warung itu terkenal banget, tiap malam antreannya bisa sampai ke pinggir jalan. Orang-orang bilang, nasi bebek Bu Rasti punya cita rasa yang nggak ada duanya. Gurih, lembut, dan bikin ketagihan. Awalnya, aku cuma senang bisa kerja di situ. Gajiku lumayan, dan setiap malam aku dibungkusin nasi bebek gratis. Tapi lama-lama, aku mulai ngerasa ada yang aneh. Setiap kali Bu Rasti masak, dapur belakang selalu dikunci rapat. Nggak ada satupun karyawan boleh masuk. Padahal, dari situ aroma bumbunya menyengat sekali, wangi tapi aneh. Kayak ada bau amis yang ditutupi rempah. Suatu malam, waktu aku lagi bersih-bersih meja, aku lihat lampu dapur belakang nyala terang. Bu Rasti belum keluar, padahal jam udah lewat tengah malam. Karena penasaran, aku ngintip lewat celah pintu. Dari sana, aku lihat Bu Rasti berdiri di depan cobek besar. Matanya melotot, mulutnya komat kamit baca mantra. Di depannya ada sesuatu dalam wadah kaca. Warnanya pekat, dan dia tuangkan ke dalam ulekan sambil terus berdoa dalam bahasa yang aku nggak ngerti. Setelah itu, dia tutup cobeknya, lalu tiup 3 kali. Dari situ, aroma tajam langsung menyebar. Aku mundur pelan, tapi lantai dapur licin, kakiku terpeleset dan brak, bunyi ember jatuh. Suasana hening. Tiba-tiba pintu dapur terbuka. Bu Rasti menatapku tajam, senyumnya dingin. Lain kali jangan kepo, Rian. Nanti kamu ikut dimasak. Aku langsung minta maaf dan kabur keluar warung. Tapi malam itu aku nggak bisa tidur. Bayangan wajah Bu Rasti dan uap aneh dari cobek besar itu terus menghantui kepalaku. Aku nggak tahu saat itu kalau malam itu adalah awal dari mimpi buruk panjang di warung nasi bebek itu. Malam berikutnya, aku masih kerja seperti biasa. Tapi sejak kejadian ngintip dapur itu, rasanya setiap kali aku cium aroma bumbu bebek dari wajan, perutku mual. Bau itu bukan cuma gurih, tapi seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Kayak ada aroma daging dan besi, samar tapi bikin kepala pening. Tapi anehnya, para pelanggan makin banyak. Mereka datang tiap malam, bahkan ada yang makan 2 kali dalam sehari. Salah satunya aku ingat banget seorang bapak parubaya, pelanggan tetap. Setiap datang, dia selalu bilang, "Bu Rasti, bumbunya jangan dikurangi ya." Saya suka yang pekat. Aku perhatiin, wajahnya makin pucat tiap hari. Matanya cekung, bibirnya kehitaman. Tapi dia tetap datang, makan dengan lahap, bahkan sampai jilatin piringnya. Suatu malam bapak itu datang lagi. Dia pesan seperti biasa, tapi kali ini makannya aneh. Dia nggak ngunyah, cuman memasukkan potongan bebek ke mulut, lalu menghisapnya perlahan, kayak orang sedang kecanduan sesuatu. Tangannya gemetar, matanya melotot. Sampai akhirnya, darah keluar dari hidungnya. Tapi dia tetap lanjut makan,
sambil tersenyum. Aku ngeri setengah mati. Aku bilang ke Bu Rasti, "Bu, bapak itu mimisan, mungkin harus dibawa ke klinik." Tapi Bu Rasti cuma senyum tipis dan bilang, "Biarin aja, itu tanda kalau dia sudah dapat bagian." Aku nggak ngerti maksudnya apa. Tapi malam itu, setelah pelanggan pulang, aku lihat Bu Rasti ambil sisa piring si bapak, terus mengambil bekas darah yang menetes di meja pakai kain putih kecil. Kain itu dia masukin ke dalam botol kecil, lalu dibawa ke dapur belakang. Aku yakin itu ada hubungannya dengan ritual aneh yang kulihat sebelumnya. Sejak malam itu, satu persatu, pelanggan mulai kelihatan aneh. Ada yang tiba-tiba tertawa sendiri setelah makan. Ada yang pingsan di tempat. Bahkan ada yang menangis sambil nyebut nama Bu Rasti, seolah-olah sedang nyembah. Dan yang paling menyeramkan, waktu aku bersihin dapur, aku nemu sehelai rambut dan potongan kuku manusia di dekat ulekan bumbu. Aku langsung muntah di tempat. Aku pengen keluar dari warung itu. Tapi gajiku belum dibayar. Dan Bu Rasti selalu bilang, yang keluar tanpa izin, biasanya nggak sampai rumah. Sejak itu, setiap malam aku merasa dia memperhatikanku. Dari balik dapur yang tertutup itu, selalu ada bayangan hitam tinggi berdiri di belakangnya, menatapku dengan mata merah menyala. Hari-hari berikutnya terasa makin aneh. Warung makin ramai, tapi suasananya makin berat. Pelanggan datang dengan wajah kosong, kayak orang hilang jiwa. Mereka makan cepat, lalu pergi tanpa bicara sepatah kata pun. Tapi yang paling bikin aku nggak tenang, setiap malam Jumat, warung itu nggak pernah buka untuk umum. Bu Rasti selalu bilang, malam Jumat itu malam buat syukuran, bukan jualan. Aku pikir cuman acara doa atau semacam tahlilan kecil. Tapi kenyataannya jauh lebih gelap dari itu. Malam itu, Bu Rasti nyamperin aku dan dua pegawai lain. Suaranya pelan tapi tegas. "Malam ini kamu ikut bantu ke dapur belakang, Rian. Udah waktunya kamu tahu bumbu rahasia kita." Jantungku langsung berdegup kencang. Aku nggak bisa nolak. Dia kasih kami masing-masing kain hitam, suruh pakai menutupi kepala. Lalu kami masuk ke dapur yang selama ini dikunci rapat itu. Begitu pintu terbuka, hawa panas langsung keluar. Ruangannya gelap, cuma diterangi lilin-lilin kecil yang melingkari cobek besar di tengah. Di atas cobek itu ada daging bebek mentah, rempah, dan beberapa botol kecil berisi cairan berwarna gelap. Di dinding, tergantung foto-foto pelanggan lama yang sering makan di situ. Sebagian foto sudah terbakar setengah, dan di bawahnya tertulis nama-nama yang aku kenal. Bu Rasti mulai bicara dengan suara serak. "Semua yang pernah kenyang di sini sudah jadi bagian dari kita. Sekarang giliran kamu bantu menjaga." Dia kemudian mengeluarkan sebuah kain putih dari wadah dan dari dalamnya menetes cairan merah ke tanah. Aku nggak tahu itu apa, tapi aromanya tajam dan amis sekali. Bu Rasti menuangkan cairan itu ke dalam ulekan, mengaduknya sambil membaca sesuatu dengan bahasa yang nggak pernah ku dengar. Lilin mulai bergetar, nyalanya membesar, dan aku mulai dengar suara kayak bisikan dari dalam cobek itu sendiri. Aku merinding. Suaranya memanggil nama-nama orang, dan salah satunya namaku sendiri. Aku mundur beberapa langkah, tapi Bu Rasti langsung menatapku tajam. "Jangan takut, Rian. Itu tandanya kamu diterima." Aku hampir muntah. Tanganku gemetar, napasku sesak. Tapi pegawai lain malah menunduk, seperti sudah tahu semua ini dari lama. Malam itu ritual berakhir dengan satu hal yang nggak akan pernah kulupakan. Bu Rasti mencelupkan jarinya ke dalam ulekan itu, lalu mengguratkan simbol aneh di dahiku sambil berbisik, "Sekarang kamu bagian dari warung ini, Rian. Kalau kau coba kabur, mereka akan menjemputmu sendiri." Aku nggak ngerti siapa yang dimaksud mereka.
Tapi sejak malam itu, setiap aku lewat depan warung waktu tutup, aku lihat bayangan hitam duduk di salah satu meja, menatap ke arahku tanpa mata, tanpa wajah. Sejak malam ritual itu, hidupku nggak pernah sama lagi. Setiap kali aku pulang kerja, aku ngerasa ada yang tak ngikutin dari belakang. Langkah kaki berat, kayak orang nyeret sandal di lantai basah. Pas aku nengok, nggak ada siapa-siapa. Cuma aroma bebek goreng yang tiba-tiba muncul di udara malam. Yang lebih parah, setiap pagi aku bangun, leherku bau bumbu dapur, padahal aku tidur di kamar kos jauh dari warung. Dan di ujung bantalku, selalu ada butiran merica dan daun jeruk kering. Aku nggak ngerti gimana bisa sampai di situ. Suatu malam, waktu lagi bersihin meja pelanggan, aku sadar satu hal aneh. Salah satu pelanggan yang biasanya datang tiap malam, nggak kelihatan lagi. Namanya Pak Jono, yang dulu sempat mimisan waktu makan. Aku tanya ke Bu Rasti, "Bu, Pak Jono kemana ya? Kok udah seminggu nggak kelihatan?" Bu Rasti cuma jawab singkat, "Udah kenyang. Kalau udah kenyang, nggak bakal balik." Aku kira maksudnya cuma kiasan. Tapi malam itu, waktu aku mau tutup warung, aku lihat sesuatu di pojokan. Bayangan hitam duduk di kursi tempat biasa Pak Jono makan. Aku pikir cuma halusinasi karena capek. Tapi waktu aku dekati, bayangan itu pelan-pelan muncul jadi sosok manusia. Wajahnya pucat, matanya hitam pekat, dan dari hidungnya masih menetes darah. Aku langsung jatuh terduduk. Dia buka mulutnya, suaranya serak. "Rian, jangan makan bumbu itu. Jangan biarin orang lain makan." Lalu tubuhnya pecah jadi kabut hitam dan lenyap begitu saja. Aku lari ke belakang, teriak manggil Bu Rasti, tapi nggak ada jawaban. Pas aku buka dapur, aku lihat cobek besar itu bergetar sendiri. Dari dalamnya keluar asap tipis dan suara orang ketawa pelan. Suara yang mirip suara Pak Jono tadi. Sejak malam itu, tiap kali pelanggan makan terlalu lahap, aku lihat bayangan lain berdiri di belakang mereka, bayangan gelap dengan wajah tanpa mata, seolah sedang menunggu giliran. Dan aku mulai sadar, setiap kali satu pelanggan berhenti datang, satu foto baru muncul di dinding dapur, menatapku dari balik jelaga hitam. Aku mulai ketakutan sendiri. Aku pengen kabur dari warung itu, tapi setiap kali aku coba ninggalin Sidoarjo, ban motorku selalu bocor di jalan yang sama, di depan kuburan tua tak jauh dari warung. Di situ, aku sering mencium bau gorengan bebek yang sama. Padahal nggak ada warung di sekitar sana. Aku nggak tahan lagi. Setiap malam, suara-suara itu makin jelas. Tawa, bisikan, dan kadang suara seperti orang sedang ngaduk cobek dari arah dapur. Padahal warung sudah tutup, lampu sudah padam. Tapi dari celah pintu, selalu ada cahaya merah berdenyut pelan. Seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Aku sadar, kalau aku nggak tahu kebenaran di balik warung ini, mungkin aku bakal jadi korban berikutnya. Jadi malam itu, setelah semua pegawai pulang, aku pura-pura balik, tapi sebenarnya sembunyi di gudang kecil dekat dapur. Aku nunggu sampai tengah malam. Sekitar jam 12, Bu Rasti datang. Dia bawa senter dan ember kecil yang ditutup kain putih. Aku lihat dia keluar ke belakang warung. Karena penasaran, aku ngikut dari jauh, pelan-pelan supaya nggak ketahuan. Di belakang warung ada halaman kecil yang ditumbuhi pohon pisang dan bambu. Tanahnya becek, bau anyir menyengat. Bu Rasti berhenti di bawah pohon pisang paling besar, lalu mulai menggali tanah dengan sekop. Setelah beberapa kali cangkul, dia buka kain putih dari ember itu. Aku nggak bisa lihat jelas dari jauh, tapi saat dia tuang isinya ke lubang, bau busuk yang luar biasa langsung menyebar. Bau yang sama seperti yang aku cium di dapur waktu ritual malam Jumat. Dia menunduk lama, seperti berdoa, lalu menimbun tanah itu lagi. Tapi sebelum dia pergi,
Dia bisik pelan. Sudah tenang kan? Jangan ganggu pelanggan, nanti giliranmu datang lagi. Aku mundur pelan, tapi lantai tanah licin. Kakiku nyenggol kaleng kosong, dan bunyi kelontang. Keras banget. Bu Rasti langsung menoleh. Matanya merah menyala kena senter, suaranya berat. Siapa di situ? Aku langsung lari sekencang-kencangnya. Tapi rasanya langkahku berat. Dari belakang aku dengar suara langkah kaki berlari mengejarku di tanah becek. Dan di sela-sela suara itu, ada suara lain. Kayak banyak orang berbisik bersamaan. Rian, ikut kami. Ikut kami. Aku berhasil kabur sampai ke jalan besar. Tapi waktu nengok ke belakang, halaman itu udah gelap lagi. Nggak ada Bu Rasti, nggak ada lubang, nggak ada apa-apa. Besok paginya aku balik kerja, pura-pura nggak tahu apa-apa. Tapi, waktu aku bersihin halaman belakang, aku lihat di bawah pohon pisang itu, tanahnya masih basah, dan ada tulang kecil mencuat setengah keluar. Aku coba gali sedikit pakai kayu, dan ternyata itu bukan tulang ayam, tapi tulang jari manusia. Aku langsung tutup lagi, pura-pura nggak lihat. Tapi mulai hari itu, setiap kali aku lewat belakang warung, daun pisang di situ selalu bergerak sendiri, padahal nggak ada angin. Dan kadang, dari bawah tanah itu terdengar suara orang berbisik lirih. Rian, tolong bebaskan kami. Sejak aku nemu tulang di belakang warung, pikiranku nggak tenang. Setiap kali aku lihat Bu Rasti ngulek bumbu, aku ngerasa jijik dan takut bersamaan. Tapi di sisi lain, ada rasa penasaran yang makin besar. Apa sebenarnya isi cobek besar itu? Dan kenapa setiap kali dapur dibuka, udara di sekitar warung jadi dingin dan bau amis langsung menyebar? Malam itu aku putuskan untuk mencari tahu. Aku datang lebih awal, pura-pura bersih-bersih dapur sebelum Bu Rasti datang. Begitu aku sendirian, aku dekati meja batu tempat cobek besar itu diletakkan. Di atasnya masih ada kain penutup warna merah gelap. Aku tarik perlahan. Bau menyengat langsung keluar. Seperti campuran rempah basi, darah, dan sesuatu yang busuk. Dalam cobek itu, aku lihat bumbu berwarna coklat kehitaman, masih basah dan beruap pelan. Aku raba sedikit pakai sendok kayu, dan di situ aku nemu sesuatu yang bikin jantungku berhenti sesaat. Di antara bumbu itu ada potongan kuku manusia, masih utuh, menempel di adonan rempah. Aku mundur spontan, hampir jatuh. Tanganku gemetar, sendoknya jatuh ke lantai. Dari dalam cobek, uap tipis naik, membentuk seperti wajah orang. Matanya kosong, tapi bibirnya bergerak pelan. Rian, kamu nggak boleh tahu. Aku panik, langsung tutup lagi cobek itu. Baru aja aku mau keluar, pintu dapur terbuka keras. Bu Rasti berdiri di sana, mukanya tenang tapi matanya tajam. Kamu udah lihat ya? Suaranya datar, tapi hawa di sekeliling mendadak dingin banget. Aku nggak bisa jawab. Dia jalan pelan ke arahku, langkahnya berat tapi mantap. Sekarang kamu ngerti kenapa bebekku selalu enak, karena ada yang bantu memasak, roh mereka yang sudah dikasih bagian. Aku mundur sampai punggungku nabrak dinding. Bu, saya nggak bakal bilang ke siapa-siapa, saya sumpah. Tapi dia malah senyum kecil, miring, aneh. Bukan soal bilang atau nggak bilang Rian. Tapi sekarang kamu udah mencium baunya. Sekali kamu hirup bumbu itu, kamu udah jadi bagian dari perjanjianku. Dari belakang Bu Rasti, muncul bayangan hitam besar, tinggi, matanya merah menyala. Bayangan itu merayap ke arahku, tapi sebelum sempat menyentuh, Bu Rasti menepuk cobek besar itu 3 kali. Bayangan itu langsung hilang, tapi dari dalam cobek terdengar suara tertawa pelan, menggema seperti dari sumur dalam. Aku langsung kabur keluar dapur, napas tersengal,
tapi di luar udah nggak ada siapa-siapa. Lampu warung mati, udara dingin. Dan waktu aku lihat jam di HP, jamnya menunjukkan pukul 3.33 dini hari. Padahal tadi aku lihat masih jam 8 malam. Sejak malam itu, setiap kali aku tidur, aku mimpiin cobek itu. Bumbunya berputar pelan, dan dari dalamnya muncul wajah-wajah pelanggan yang dulu sering datang ke warung, memanggil namaku satu-satu sambil berkata, "Giliranmu, Rian." Sejak malam aku buka cobek itu, semuanya berubah. Badanku lemas, mataku selalu berat, dan setiap kali cuci tangan, baunya tetap enggak hilang. Bau bumbu busuk dan amis itu. Aku sudah coba kabur, naik motor, ngebut keluar kota. Tapi baru sampai perbatasan, ban motorku meledak sendiri. Aku jatuh, pingsan di pinggir jalan. Pas sadar, aku sudah ada di dapur warung, duduk di depan cobek besar itu. Bu Rasti berdiri di sampingku, menatap dengan senyum tenang. "Aku sudah bilang, Rian, kalau sudah mencium bumbu ini, kamu nggak bisa kemana-mana," katanya. Aku berusaha berdiri, tapi tubuhku berat. Tanganku gemetar, tapi entah kenapa aku justru meraih sendok kayu dan mulai mengaduk bumbu itu sendiri. Suara tawa pelan terdengar di telingaku. Bayangan-bayangan hitam berputar mengelilingi dapur, menari seperti asap. Mataku panas, kepala berdenyut, dan dari dalam cobek terdengar suara lirih memanggilku. "Masak terus, Rian. Biar mereka datang lagi." Aku menjerit, tapi mulutku keluh. Air mataku jatuh ke cobek, dan setiap tetesnya langsung diserap adonan bumbu yang kini bergerak pelan seperti hidup. Sejak malam itu, aku sadar, aku sudah bukan cuma pegawai. Aku adalah bagian dari warung nasi bebek itu. Dan setiap kali pelanggan bilang, "Enak banget, bumbunya beda," di dalam hati aku cuma bisa bisik lirih, "Kamu nggak tahu, rasanya berasal dari kami." Malam itu warung seperti biasa ramai. Tapi ada satu pelanggan yang bikin suasana berbeda. Seorang perempuan muda, berjilbab hitam, wajahnya pucat, matanya sayu tapi tajam. Dia duduk diam di pojok, menatap ke arah dapur tanpa pesan apapun. Bu Rasti sempat mendekat, senyumnya kaku. "Mau pesan apa, Mbak?" Perempuan itu hanya menjawab pelan, "Bebek gorengnya 1, bumbu yang paling lama." Kalimat itu bikin darahku dingin. Hanya Bu Rasti yang tahu arti bumbu paling lama. Itu bumbu dari cobek besar yang dipakai saat ritual. Tapi anehnya, Bu Rasti tampak gelisah. Tangannya gemetar saat mengambil piring. Ketika makanan disajikan, perempuan itu tidak langsung makan. Dia hanya menatap bebek di piring, lalu berbisik pelan, "Kalian pikir aku nggak tahu siapa yang dimasak di sini?" Suasana langsung berubah hening. Semua pelanggan yang lain tiba-tiba menunduk seolah tak sadar. Lampu warung berkedip. Udara jadi dingin menggigit. Perempuan itu meneteskan sesuatu ke atas bebek. Air bening dari botol kecil. Begitu tetes itu jatuh, bumbu di piring mulai mendidih sendiri, dan dari dapur terdengar suara teriakan panjang seperti orang kesakitan. Bu Rasti langsung jatuh berlutut, menutup telinga. Wajahnya ketakutan. "Pergi, kamu nggak boleh di sini." Perempuan itu berdiri, menatap tajam ke arah kami. "Ini bukan tempat jual makanan. Ini tempat jual jiwa." Lalu dia keluar begitu saja. Setelah dia pergi, bebek di piring itu masih berasap. Tapi di tengah asap itu, aku lihat wajah-wajah yang dulu kubaca di foto-foto dapur. Semua tersenyum perlahan memudar. Malam itu, Bu Rasti menutup warung lebih awal. Tapi sejak kejadian itu, cobek besar di dapur tidak lagi berbunyi. Sunyi, tapi entah kenapa, aku tahu. Sesuatu sedang menunggu untuk dibangunkan kembali. Sejak malam perempuan berjilbab hitam datang,
warung nasi bebek itu berubah. Pelanggan mulai berkurang. Yang datang pun hanya sebentar. Katanya rasa bebeknya sudah nggak sama. Ada yang bilang terlalu asin, ada yang bilang hambar. Padahal resepnya masih sama. Tapi yang paling terasa, dapur belakang jadi sunyi. Cobek besar itu tidak lagi beruap, tidak lagi mengeluarkan suara. Setiap kali Bu Rasti mencoba mengulik bumbu di sana, hasilnya selalu basi. Rempah-rempah berubah warna kehitaman, dan kadang terdengar bisikan dari dalam. Kami sudah bebas, giliranmu Rasti. Bu Rasti makin pucat dari hari ke hari. Dia jarang bicara, sering melamun di kursi panjang. Tapi matanya kadang merah seperti belum tidur berhari-hari. Satu malam aku lihat dia duduk sendirian di dapur, menatap cobek itu sambil menangis. Aku nggak mau ditarik balik, aku udah kasih banyak, gumamnya. Tiba-tiba cobek itu bergetar. Aku yang lagi di luar dengar suara gedebuk. Keras, seperti sesuatu jatuh. Aku lari masuk, dan kulihat cobek besar itu retak di bagian tengah. Bumbunya tumpah, menyebar ke lantai, seperti darah yang mengalir. Di tengah adonan itu muncul bentuk wajah Bu Rasti sendiri. Dia menjerit keras, tapi suaranya tenggelam oleh bunyi tawa yang keluar dari dalam cobek. Tawa yang panjang dan berat. Sekarang giliranmu yang dimasak. Aku kabur keluar, tapi dari balik dapur terdengar bunyi sendok dan ulekan berpadu seperti dulu, hanya saja kali ini iramanya kacau, keras, seperti seseorang sedang berjuang di dalamnya. Pagi harinya, waktu pegawai lain datang, Bu Rasti sudah nggak ada. Hanya cobek besar itu yang tersisa di lantai, kini retak sempurna, dan di atasnya menempel rambut panjang serta sisa kain baju warna merah. Kami semua ketakutan. Warung langsung ditutup hari itu juga. Tapi malamnya, aku lewat di depan warung, dan kulihat lampunya menyala. Dari balik jendela, ada sosok Bu Rasti berdiri, tersenyum ke arahku, tangannya menggenggam sendok kayu. Di belakangnya, cobek besar itu utuh kembali. Sudah seminggu warung nasi bebek itu ditutup. Polisi datang, tapi mereka cuma geleng-geleng kepala. Katanya, Bu Rasti pergi tanpa jejak. Padahal aku tahu, dia nggak pergi. Dia ditelan warungnya sendiri. Aku berusaha melupakan semuanya, tapi setiap malam selalu ada yang mengetuk jendela kosku. Pelan, 3 kali. Tok, tok, tok. Dan di sela hembusan angin malam, aku mendengar suara perempuan berbisik, "Rian, cobeknya haus." Suatu malam, aku nekat kembali ke warung itu. Pintu kayu sudah lapuk, papan nama bertuliskan nasi bebek Rasti tergantung miring. Begitu aku dorong pintunya, aroma bumbu basi langsung menyergap, campur anyir darah dan bau amis yang menempel di dinding. Di dapur, cobek besar itu masih di tempatnya. Retaknya sudah hilang, bersih, utuh, seolah-olah tak pernah rusak. Tapi di dalamnya, aku lihat adonan bumbu yang bergolak sendiri, seperti direbus dari dalam. Dan di permukaannya muncul 2 mata merah, menatap langsung ke arahku. Aku belum selesai, Rian. Suara itu datang dari balik cobek, tapi jelas suara Bu Rasti. Aku butuh kamu. Kamu yang terakhir bantu ngulek. Kamu bagian dari perjanjian itu. Aku mundur, tapi di belakangku, pintu menutup sendiri. Suara ulekan terdengar lagi. Berat, penuh tekanan. Lantai mulai basah, mengalir cairan kuning kental dari bawah cobek, berbau amis dan hangus. Tiba-tiba, tangan keluar dari adonan itu, panjang, kurus, menggenggam sendok kayu. Tangan itu menarikku kuat-kuat. Aku berteriak, tapi suaraku tertelan. Dan sebelum semuanya gelap,
Yang terakhir kulihat adalah wajah Bu Rasti muncul dari dalam cobek, tersenyum, wajahnya penuh minyak dan darah. Sekarang, kalau kau lewat di depan warung itu malam-malam, kau akan lihat lampu dapur menyala pelan, dan dari jendela tampak seseorang sedang mengulek bumbu sambil bersenandung. Beberapa warga bilang, warung itu buka lagi setiap malam Jumat. Yang beli selalu ramai, tapi tak ada satupun yang pulang dengan selamat setelah makan di sana. Dan katanya, yang ngulek sekarang bukan cuma Bu Rasti, tapi ada satu pegawai baru yang matanya mirip aku, Tamat.